Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Zurufil Makarim dengan nomor induk mahasiswa 2151504071111069 dari kelas Jaringan Komunikasi Data Sistem Informasi G. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari HTTP cookies, case, dan DNS. Apa itu HTTP cookies? HTTP cookies adalah sebuah data yang diciptakan dari suatu website untuk disimpan di web browser ketika user sedang menjelajahi web tersebut. Cookies yang sudah disimpan dari suatu browser bisa diambil untuk memberitahu website tentang aktivitas user pada waktu sebelumnya. Data cookies merujuk pada suatu situs tertentu, sehingga saat browser mengirim data cookie ke web server, hanya data cookie tersebut yang akan dikirim. Dan saat kamu mengakses alamat website melalui browser, maka browser tersebut juga akan mengirim data cookies dari komputer ke website tujuan kamu. Selanjutnya, mengenai fungsi dari cookies. Yang pertama, untuk menyimpan informasi seperti login. Kemudian juga bisa digunakan untuk menyimpan pengaturan suatu website. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk menyediakan konten yang lebih profesional. Yang keempat, digunakan untuk menampilkan suatu iklan. Macam-macam jenis cookies. Yang pertama ada session, kemudian ada persistent, dan third party cookies. Selanjutnya, kita akan lanjut ke web case. Apa itu web case? Case adalah ruang penyimpanan yang menyimpan data sementara dari sebuah aplikasi atau website. Kemudian, web case ini adalah ruang yang menyimpan data di server untuk digunakan lagi agar proses loading website menjadi lebih cepat nantinya. Web case ini bertindak sebagai klien dan juga server. Saat bertindak sebagai server, dia melayani permintaan dari klien, sedangkan saat menjadi sebuah klien, dia akan meminta ke server asal. Selanjutnya mengenai jenis-jenis dari web case. Ada dua jenis dari web case. Yang pertama yakni adalah server side case, dan yang kedua adalah client side case. Selanjutnya, cara kerja dari web case ini sendiri. Cara kerja dari web case ini, yang pertama, pastinya ada klien yang meminta request, yakni HTTP request. Kemudian HTTP request ini akan diteruskan ke sebuah web case atau case. Selanjutnya, dari web case tersebut akan diteruskan ke server asal atau server pusat, yang dimana server asal atau server pusat ini nantinya akan membalikan sebuah HTTP request itu menjadi HTTP response menuju web case dan akan diteruskan menuju ke klien saat meminta itu tadi. Apabila sudah pernah melakukan permintaan atau request, maka saat klien meminta request selanjutnya, klien akan mengirimkan HTTP request ini ke web case dan web case akan mengembalikan ke klien. Jadi tidak perlu menuju server asal. Fungsi dari web case ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kecepatan akses website, kemudian dapat menampilkan halaman website user meskipun website ini sedang down. Selanjutnya juga dapat untuk menjadikan bahan komparasi ketika terdapat perubahan pada halaman website tersebut, dan juga bisa digunakan untuk mengamati perkembangan dari website. Web case dapat menjadi acuan atau indikator dari artikel website yang terindeks terakhir kali oleh mesin pencarian, serta informasi yang ada pada case akan selalu berubah dari waktu ke waktu berdasarkan informasi yang terdapat pada website yang diakses terakhir kali. Selanjutnya, kita akan lanjut ke DNS. DNS atau Domain Name Server. Domain name server ini apa? Contohnya seperti ini.
ini adalah IP address atau alamat IP dari facebook.com atau yang bisa kita kenal dengan Facebook. Tahukah kamu bahwa setiap website memiliki IP address masing-masing? Tidak hanya perseli perangkat seperti komputer dan modem saja yang memiliki IP address, melainkan seluruh website yang ada di internet juga memiliki IP address. Dan disinilah fungsi DNS, yakni sebuah sistem yang dapat mengubah IP address ke dalam bentuk URL atau Uniform Resource Locator atau link seperti facebook.com ini, agar dapat diakses dengan mudah, karena saat kita mengakses menggunakan IP itu akan sangat menyusahkan dan pasti banyak sekali website dengan nomor IP address yang berbeda-beda. Untuk itulah peran dari DNS ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi DNS adalah untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan juga meminta URL sebuah website berdasarkan IP address, dan juga untuk mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Kurang lebih seperti ini fungsi dari DNS. Dan kemudian bagaimana cara kerja dari DNS itu sendiri? Saya akan menjelaskan di berikutnya. Cara kerja dari DNS, yang pertama terjadi proses yang namanya request hosting atau host melakukan sebuah permintaan atau request. Kemudian request tersebut kemudian akan dikirimkan atau dilanjutkan menuju lokal DNS server. Kemudian dari lokal DNS server akan mengirimkan permintaan tersebut menuju DNS server lainnya yang bernama root DNS server. Kemudian root DNS server akan mengembalikan ke lokal DNS server, dan lokal DNS server akan mengirimkan request tersebut menuju DNS server lainnya yang bernama TLD DNS server. Kemudian akan kembali lagi dikembalikan ke lokal DNS server. Dan selanjutnya dari lokal DNS server ini akan dilanjutkan ke DNS server lainnya yang bernama authoritative DNS server. Kemudian akan dikembalikan lagi ke lokal DNS server dan akan dikembalikan kepada host tersebut yang meminta request. Jadi kurang lebih seperti ini cara kerja dari DNS. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.